Di tengah hiruk-pikuk pesta ulang tahun ayah Andi yang ke-55 di rumah mewah Pondok Indah Jakarta, Rea tiba-tiba berlutut di depan Andi sambil memegang kotak cincin kecil berwarna perak. Andi, selama 10 tahun kita sahabat terbaik, tapi sekarang aku tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Maukah kamu menikah denganku? Kata-kata Rea itu membuat seluruh ruangan hening seketika. Gelas di tangan Ibu Andi jatuh berderai pecah di lantai marmer, sementara ayahnya berdiri tegak dengan wajah memerah seperti akan meledak. Para kerabat yang sedang tertawa yang tadi kini membeku, mata mereka bergantian menatap Rea yang masih berlutut dan Andi yang berdiri pucat seperti mayat. Udara terasa berat, bau masakan rendang dan opor ayam yang tadi menggoda kini terasa mencekik. Andi merasa dunia berputar, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ini tidak mungkin. Rea, sahabatnya yang selalu ada sejak bangku kuliah di Universitas Indonesia, yang pernah menemaninya belajar malam-malam untuk ujian akuntansi, yang tertawa bareng saat liburan ke Gunung Gede, kini mengatakan hal yang mustahil di depan seluruh keluarga besar. Ibu Andi, Bu Siti, langsung menutup mulut dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Rea. Apa yang kamu katakan ini, bisiknya hampir tak terdengar. Ayah Andi, Pak Hadi, seorang pengusaha tekstil yang disegani di kalangan pengusaha Muslim Jakarta, melangkah maju dengan suara menggelegar. Rea. Kamu gila. Ini rumah saya. Keluar sekarang juga. Rea bangkit perlahan, wajahnya tetap tenang meski tangannya sedikit gemetar, matanya tidak lepas dari Andi. Pak, saya serius. Saya mencintai Andi. Sudah lama. Kerabat-kerabat mulai berbisik-bisik, ada yang menggeleng-geleng, ada yang langsung mengambil ponsel seolah ingin merekam skandal ini. Andi merasa kakinya lemas, dia mundur selangkah, tangannya mencengkeram meja makan hingga buku jarinya memutih. Dalam benaknya, kenangan 10 tahun itu berputar cepat seperti ilm. Mereka bertemu pertama kali di asrama mahasiswa tahun 2014, Rea dengan senyum lebar dan gitarnya, Andi yang pendiam dan selalu membawa buku catatan tebal. Mereka jadi tak terpisahkan, belajar bareng, main futsal, bahkan Rea yang menemani Andi saat ibunya sakit dulu. Tapi Andi selalu menekan perasaan aneh yang kadang muncul saat Rea tertawa atau saat mereka tidur berdampingan di tenda saat camping. Ini cuma sahabat, katanya berkali-kali pada diri sendiri. Sekarang semua itu hancur di depan mata. Seorang bibi dari pihak ibu langsung berteriak, ini aib keluarga. Anak laki-laki kok seperti ini. Suasana semakin kacau. Pak Hadi menarik lengan Andi kasar. Kamu diam saja. Jawab. Ini ulah kamu ya. Kamu yang bikin Rea begini. Andi menggeleng lemah, suaranya hilang. Rea mencoba mendekat tapi kerabat lain mendorongnya. Pergi kau. Jangan rusak keluarga kami. Andi merasa napasnya sesak. Dia berbalik, berlari keluar rumah melewati taman depan yang indah. Angin malam Jakarta yang panas menyapu wajahnya yang basah air mata. Di belakang terdengar teriakan ibunya memanggil namanya, tapi Andi terus berlari hingga ke jalan raya, hati hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? 10 tahun persahabatan yang dia jaga rapat-rapat, kini menjadi bom yang meledak di tengah keluarganya yang paling dia cintai. Rea menyusul Andi ke taman kecil di belakang kompleks perumahan, napasnya tersengal. Andi, tunggu. Aku minta maaf kalau terlalu mendadak, tapi aku tidak tahan lagi menyembunyikan ini. Andi berhenti di bawah pohon mangga, tubuhnya gemetar, dia menoleh dengan mata merah. Kamu gila, Rea. Di depan keluarga. Ayahku bisa stroke mendengar itu. Kita cuma sahabat, Rea. Cuma sahabat. Rea mendekat pelan, suaranya lembut tapi tegas. Kita bukan cuma sahabat, Andi. Kamu tahu itu. Setiap kali kita ngobrol sampai subuh, setiap kali kamu cerita mimpi-mimpimu, aku merasa ada yang lebih. Aku mencintaimu sebagai pria mencintai pria.
Sudah dari tahun ketiga kuliah. Andi menggeleng keras, tangannya menutup telinga seolah ingin menutup kenyataan. Dalam hatinya, badai berputar. Dia ingat malam di kosan dulu, saat Rea memeluknya saat dia gagal ujian dan menangis. Saat itu dia merasa hangat yang aneh, tapi dia buru-buru menepisnya karena ayahnya selalu bilang laki-laki sejati nikah dengan perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Keluarga mereka taat beragama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan penuh. Bagaimana dia bisa mengkhianati semua itu? Di rumah, keluarga besar sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Siti menangis terseduh di pangkuan kakak perempuannya. Pak Hadi mondar-mandir, tangannya mengepal. Ini pasti pengaruh lingkungan kampus dulu. Atau ilmu-ilmu barat. Andi anak baik, tidak mungkin. Seorang paman yang ustad kecil-kecilan langsung mengusulkan, besok kita bawa Andi ke masjid, minta kiai doa dan nasihat. Ini ujian dari Allah. Andi akhirnya pulang larut malam, Rea sudah pergi dengan taksi setelah diusir. Saat masuk rumah, suasana dingin seperti es. Ibu memeluknya erat. Nak, bilang jujur. Kamu tidak seperti itu kan? Kita bisa sembuhkan. Andi duduk di soa, kepalanya tertunduk. Bu, aku bingung. Aku tidak tahu. Ayahnya membentak, tidak tahu. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Besok aku atur pertemuan dengan anak teman bisnis, gadis baik-baik dari keluarga kami. Kamu harus nikah normal. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Dia membuka galeri ponsel, oto-oto bersama Rea, liburan ke Borobudur, makan sate di pinggir jalan Malioboro. Rea yang selalu tersenyum mendukung saat dia dapat promosi jadi akuntan senior di kantor swasta. Perasaan yang selama ini dia kubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, membuat dadanya sesak. Apakah ini dosa? Apakah dia sudah rusak? Pagi harinya, keluarga mengadakan rapat darurat. Bibi-bibi datang membawa makanan tapi juga nasihat agama. Cinta sesama jenis itu haram, nak. Kamu harus taubat. Andi mendengar semua itu seperti mimpi buruk. Dia mencoba menghubungi Rea tapi nomornya sibuk. Di dalam hatinya, konflik semakin dalam, cinta pada keluarga versus perasaan yang selama ini dia tolak. Rea mengirim pesan singkat, aku tunggu kamu di kai biasa kita. Kita bicara baik-baik. Andi pergi diam-diam sore itu, hatinya berat seperti membawa batu besar. Di kai kecil di Kemang, Rea sudah menunggu dengan 2 gelas kopi susu aurit mereka. Aku tidak minta jawaban sekarang, Andi. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. 10 tahun ini bukan bohong. Andi menatap matanya lama, air mata menggenang. Aku takut, Rea. Takut kehilangan semuanya. Berita itu menyebar cepat di lingkungan keluarga dan teman kantor. Pagi di kantor akuntansi di Sudirman, rekan kerja Andi mulai berbisik-bisik saat dia lewat. Dengar-dengar Andi. Ada masalah keluarga ya? Andi pura-pura sibuk dengan laporan keuangan tapi hatinya gelisah. Bosnya memanggil ke ruangan, Andi, kamu baik-baik saja. Ada rumor aneh tentang kamu dan sahabatmu. Andi menggeleng, biasa saja, Pak. Tapi dalam hati dia tahu, di Indonesia ini, rahasia seperti ini tidak pernah aman. Sore harinya, ayahnya memaksa dia pergi ke masjid dekat rumah untuk konsultasi dengan Ustadz. Di ruang kecil setelah sholat maghrib, Ustadz berusia genep puluhan itu bicara lembut tapi tegas. Nak Andi, godaan setan bisa datang dalam bentuk apa saja. Cinta yang benar itu antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga sakinah. Kamu harus kuat, sholat lebih rajin, puasa sunnah. Andi mengangguk patuh di luar, tapi di dalam dada bergolak. Dia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Rea menghadapi situasi berbeda di keluarganya yang lebih terbuka di Bandung. Orang tuanya kaget tapi tidak marah berlebihan. Kami sayang kamu apa adanya, nak, kata Ibu Rea lewat telepon.
Tapi bagi Andi itu seperti dunia lain. Malam itu, Rea datang ke apartemen kecil Andi di Kuningan. Mereka duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Keluargaku mulai bilang aku rusak karena kamu, kata Andi pelan. Rea memegang tangannya. Kita bisa hadapi bersama. Aku siap tunggu. Tapi pagi berikutnya, sebuah pesan dari sepupu Andi masuk grup keluarga besar. Oto lama Andi dan Rea berpelukan di pantai dulu, dengan Caption ini yang bikin aib keluarga. Andi panik, blokir nomor itu. Tekanan semakin berat. Di kantor, ada klien yang tiba-tiba membatalkan meeting setelah mendengar rumor. Andi merasa dunianya menyempit. Dia mulai menghindari Rea, takut semakin dalam. Satu malam, dia menangis sendirian di kamar, bertanya pada cermin, siapa aku sebenarnya. Persahabatan 10 tahun itu kini menjadi pedang bermata dua. Rea merasa sakit hati saat Andi jarang balas chat, tapi dia tetap sabar. Aku mencintaimu apa adanya, Andi. Bahkan kalau kamu tolak aku sekarang. Konflik mulai muncul antar mereka. Andi menuduh Rea egois karena mengumbar di depan keluarga. Rea bilang Andi pengecut karena tidak berani menghadapi diri sendiri. Di tengah itu, masyarakat sekitar mulai ikut campur. Tetangga bertanya pada ibu Andi di pasar, Bu, anaknya baik-baikan. Jangan sampai ikut-ikutan yang aneh-aneh. Bu Siti pulang menangis. Andi melihat ibunya semakin kurus, hatinya hancur. Dia mulai berpikir, mungkin lebih baik menikah dengan perempuan seperti yang ayah inginkan untuk menyelamatkan keluarga. Tapi setiap kali memikirkan itu, bayangan senyum Rea muncul, membuatnya semakin bingung. Perjalanan emosional Andi baru mulai, dari penyangkalan ke pertanyaan besar tentang siapa dirinya sebenarnya di tengah negeri yang penuh norma. Puncak krisis datang saat keluarga mengatur pertemuan dengan seorang gadis bernama Rina, anak teman bisnis ayah Andi. Di restoran mewah di Senayan, Andi duduk kaku, Rina tersenyum manis tapi Andi tidak bisa fokus. Kamu tampan sekali, Mas, kata Rina. Andi tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang ke Rea yang kemarin menelepon dengan suara sedih. Setelah makan malam, ayahnya bilang tegas, kamu harus lanjutkan, Andi. Ini untuk masa depan keluarga. Malam itu, Andi bertemu Rea di taman kota, hujan gerimis membasahi mereka berdua. Aku tidak bisa, Rea. Keluargaku hancur karena kita. Rea menatapnya dengan mata penuh luka. Jadi kamu pilih pura-pura. 10 tahun kita bersama, kamu anggap angin lalu. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi marah, kamu yang mulai semua ini dengan lamaran gila itu. Kamu tidak pikir dampaknya buat aku. Mereka bertengkar hebat, kata-kata kasar keluar untuk pertama kali. Rea pergi dengan motornya, meninggalkan Andi sendirian di bawah hujan. Keesokan harinya, seorang sepupu jauh mengirim pesan pribadi ke Andi, aku tahu rahasiamu sejak lama. Kalau kamu tidak nikah dengan Rina, aku ceritakan ke media tetangga. Itu seperti pengkhianatan dari dalam keluarga sendiri. Andi merasa dikhianati oleh darah dagingnya. Dia ambruk di lantai apartemen, menangis terseduh. Rea mencoba datang tapi Andi tolak. Pergi. Kamu bikin hidupku rusak. Di kantor, Andi hampir kehilangan konsentrasi, laporan keuangan salah hitung. Bos memanggilnya lagi, kali ini dengan nada prihatin tapi tegas. Andi, kalau ada masalah pribadi, selesaikan. Jangan bawa ke kerja. Tekanan dari segala sisi membuat Andi hampir putus asa. Dia pergi ke masjid sendirian, sholat malam, meminta petunjuk. Tapi jawaban dalam hatinya tetap sama, dia mencintai Rea. Tapi cinta itu datang dengan harga mahal. Rea, di sisi lain, menawarkan pengorbanan. Kalau kamu mau aku pergi dari Jakarta. Biar kamu tenang dengan keluargamu. Andi terdiam lama di telepon. Jangan pergi, bisiknya akhirnya. Tapi keraguan tetap ada.
Konflik mencapai titik didih saat Ibu Andi sakit karena stres, dirawat di rumah sakit. Di samping tempat tidur, Bu Siti memegang tangan Andi lemah. "Nak, jangan buat Ibu sedih terus. Nikahlah yang normal." Andi menangis di bahu ibunya, merasa seperti anak kecil lagi. Perjalanan ini mengajarkan dia bahwa pilihan tidak pernah mudah, bahwa tumbuh dewasa berarti menghadapi konsekuensi dari hati yang sebenarnya. Andi hampir menyerah. Dia setuju bertemu Rina lagi, bahkan ikut acara keluarga di rumah Rina di Depok. Tapi saat Rina bicara tentang masa depan pernikahan, Andi merasa mual. Dia kabur ke toilet, menelepon Rea dengan tangan gemetar. "Aku tidak bisa lakukan ini." Rea datang menjemputnya malam itu, membawa Andi ke apartemennya di Tebet. Mereka duduk berjam-jam, bicara dari hati ke hati. Rea cerita perjuangannya dulu di Bandung, bagaimana dia hampir bunuh diri saat sadar orientasinya, tapi keluarganya mendukung pelan-pelan. "Kamu tidak sendiri, Andi. Tapi kamu harus pilih, hidup bohong atau hidup benar." Kata-kata itu menyentuh titik dalam diri Andi. Pagi harinya, dia bangun dengan keputusan baru, dia akan bicara jujur pada keluarga besar. Tapi sebelum itu, pengkhianatan datang lagi. Sepupu yang sama bocorkan cerita ke grup WhatsApp keluarga besar, lengkap dengan oto-oto lama. Ayah Andi menelepon marah, "Kamu sudah tidak punya muka di keluarga ini." Andi putus asa, tapi Rea memeluknya erat. "Aku di sini. Kita hadapi." Mereka pergi ke rumah orang tua Andi bersama. Konfrontasi besar terjadi di ruang tamu. Pak Hadi berteriak, Bu Siti menangis. Andi berdiri tegar untuk pertama kali. "Ayah, Ibu, aku mencintai Rea. Ini bukan pilihan, ini siapa aku." Suasana hening mencekam. Seorang paman mengusir mereka. Rea menawarkan, "Aku bisa mundur kalau itu bikin kamu bahagia." Tapi Andi menggeleng. "Tidak. Aku sudah lelah lari." Malam itu, Andi merasa seperti lahir baru. Dia mulai mencari komunitas dukungan secara diam-diam lewat aplikasi, bertemu orang-orang dengan cerita serupa di KAE tersembunyi di Jakarta. Itu memberi kekuatan. Rea melihat perubahan itu, senyumnya kembali. Tapi keluarga masih menolak keras. Ibu Andi kirim pesan, "Ibu sayang kamu, tapi ini sulit." Andi menangis tapi tidak mundur. Pengorbanan Rea membuktikan cintanya, dia tolak tawaran kerja di Singapura demi tetap di sisi Andi. Konflik ini mengajarkan Andi tentang kekuatan sejati, tentang bagaimana cinta bisa menyembuhkan luka yang dalam. Setelah berbulan-bulan penuh badai, Andi akhirnya mengambil langkah besar. Dia undang keluarga inti ke KAE Netral bersama Rea. Di sana, dia bicara panjang lebar tentang perjalanannya, dari persahabatan 10 tahun, krisis batin, hingga penerimaan diri. "Aku tetap anak kalian. Aku tetap mencintai keluarga ini. Tapi aku juga mencintai Rea. Beri kami kesempatan." Pak Hadi diam lama, matanya berkaca-kaca. Bu Siti memeluk Andi. "Ibu coba pahami, Nak. Bukan penerimaan penuh, tapi awal." Beberapa bulan kemudian, mereka adakan acara kecil komitmen pribadi di pantai Parangtritis, hanya keluarga dekat dan teman. Rea berlutut lagi, kali ini dengan restu pelan dari ayah Andi. Mereka berpelukan di bawah matahari terbenam, angin laut menyapa wajah mereka. Andi merasa damai untuk pertama kali. Perjalanan panjang ini membuatnya tumbuh, dari pemuda yang takut pada dirinya sendiri menjadi pria yang berani hidup autentik. Keluarga mulai belajar, meski lambat. Ayah Andi bahkan bertanya pada Rea tentang pekerjaannya. Masyarakat masih sulit, tapi Andi dan Rea punya satu sama lain. Di akhir hari, mereka duduk di balkon apartemen baru mereka di Jakarta Selatan, memandang kota yang dulu menakutkan kini terasa milik mereka. Cinta mereka bukan akhir dari segala konflik, tapi awal dari kehidupan yang lebih kuat.
Apakah benar cinta sejati harus selalu melawan norma masyarakat untuk bahagia, atau justru cinta itu sendiri yang mampu mengubah segalanya? Benar atau salah?